Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Fajrul Zidan. Di sini saya akan menyampaikan tugas besar II 4012, yaitu AR Player Scouting, dengan judul lengkapnya adalah demikian. Yaitu AR Player Scouting ini adalah AI based team building system untuk EA Sport FC26 Ultimate Team. Landasannya kenapa aplikasi ini dibuat adalah, pertama, pengguna sulit memilih pemain dari ribuan opsi pemain yang tersedia. Lalu pengguna tidak memiliki atau tidak menemui sistem yang mempertimbangkan antara gaya bermain, komposisi tim, serta kebutuhan taktis. Dan yang ketiga adalah tidak adanya mekanisme analitik untuk memahami statistik dari tim yang pengguna buat secara objektif dan menyeluruh. Lalu di sini sumber data yang diambil adalah melalui kanal EA Sport Official, yang dimana ini adalah pemain-pemain yang ada. Ini hanya pemain laki-laki yang dipilih. Lalu di sini file yang ada adalah dalam format JSON yang akan diubah menjadi CSV di JSON CSV Converter. Selanjutnya di sini adalah metadata keseluruhannya. Saya buat dalam file terpisah untuk lebih memudahkan. Ya, seperti ini. Dan untuk eksplorasi datanya, mari kita langsung melihat ke Jupyter Notebook. Di sini apabila dilihat heatmap-nya terlalu banyak fitur-fitur yang berkorelasi positif ya. Artinya fitur-fitur tersebut sebenarnya redundan dengan banyak wilayah yang terang. Ini fitur yang perlu di cleaning atau fitur-fitur yang perlu dihapuskan atau diganti adalah fitur-fitur yang terang, sehingga perlu dilakukan data cleaning. Yang dimana pertama, untuk ini adalah beberapa data yang ditangani. Yang pertama adalah data-data dengan suffix ID, suffix URL, dan suffix div, dan juga suffix short label. Ini data-data redundan yang dimana sebagai contoh salah satunya untuk data dengan suffix short label. Di sini ini labelnya adalah short labelnya ada RW, dan labelnya apabila ada kita lihat di metadata di sini labelnya adalah untuk position ID tadi ya, untuk position ID. Nah, ini ada short label, ada label. Di sini ST, CB, GK. Nah, untuk yang di labelnya sendiri dia dalam bentuk ST adalah striker, CB adalah center back, dan GK adalah goalkeeper. Jadi ini lebih mendetail di label sehingga short labelnya dihapus. Terus sebagai contoh, lalu untuk yang lainnya di sini menghapus untuk feature engineeringnya adalah menghapus kolom dengan satu nilai yang unik, lalu mengubah seluruh kolom redundan dihapus, lalu melakukan penamaan kolom mengganti slash menjadi underscore. Lalu yang terakhir di sini adalah hasilnya untuk korelasi game stats yang sudah dilakukan pembersihan dan juga feature engineering. Selanjutnya juga mungkin untuk sedikit trivia, ini untuk beberapa data numerik ini dilakukan standar scalar. Untuk data yang range median atau selisih median dan mediannya lebih dari 1 dipakaikan robust scalar, dan untuk yang sisanya dipakai standar scalar. Untuk trainingnya dibagi menjadi 3 tahap, yaitu training dengan fitur kategorik, training dengan fitur numerik, dan juga training gabungan, yaitu fitur kategorik dan numerik yang dibobotkan. Untuk yang kategorik ini diubah terlebih dahulu jadi matrix number of words, yang dimana ini menggabungkan semuanya ya dengan aggregate join. Ini seluruh tabel yang ada, seluruh kolom di df kategorikal digabung menjadi df combine. Ini merupakan kolom atau atribut dengan values-nya adalah kalimat-kalimat panjang daripada isi gabungan atribut yang telah digabung. Lalu diubah menjadi matrix numerik dengan convertorizer dan menghasilkan hasil seperti ini untuk yang kategorikal. Untuk numerik lebih simpel, menggabungkan seluruh atribut dimasukkan ke dalam cosim similarity, lalu menghasilkan beberapa kategori atau beberapa rekomendasi seperti demikian.
Dan di akhir akan dilakukan penggabungan similarity kategorik dan numerik dengan weighted combination. Untuk weighted dia 0,2 dan untuk numeriknya 0,8. Kenapa numeriknya lebih besar? Karena in-game stats ini lebih penting daripada data-data yang ada di kategorikal seperti posisi, tim, kebangsaan, dan lain-lain. Lalu untuk rule base-nya dibuat tier posisi, yang dimana contohnya adalah demikian. Goalkeeper hanya akan direkomendasikan dengan goalkeeper, center back akan direkomendasikan ke center back lebih utama, lalu akan dilemparkan ke right back dan left back, lalu apabila telah semuanya direkomendasikan, akan dialihkan ke seluruh posisi yang ada. Selanjutnya untuk evaluasi di sini overview-nya adalah saya menggunakan 3 metrik. Yang pertama adalah precision at K atau precision at N. Di sini precision-nya N-nya adalah 100. Lalu N-nya adalah 10, mohon maaf. Lalu untuk average similarity dan diversity ini menghitung dalam bentuk metrik penilaian juga. Ya, ini dibuat sampel 100 pemain acak dan di satu-satu akan dievaluate menggunakan 3 metrik tersebut dan menghasilkan ini. Di sini terlihat mainnya bervariasi, tapi untuk yang precision at N dan average similarity, untuk average similarity ini menggunakan cosine similarity yang dirata-ratakan. Di sini tidak jauh berbeda. Hanya yang berbeda adalah diversity. Di sini 0,35. Artinya untuk yang 0,35 ini dia menghasilkan diversity yang beragam dan tidak merekomendasikan pemain yang itu saja, seperti itu. Untuk analisis precision proposisi di sini terlihat secara jelas. Untuk goalkeeper dia sangat-sangat mempunyai precision yang tinggi, 100%. Artinya goalkeeper ini ya karena tadi di aturan hanya direkomendasikan ke goalkeeper. Selain itu goalkeeper juga mempunyai atribut tersendiri seperti GK. Sini GK reflexes misalnya apabila dicari ya seperti ini. Ini ada GK diving, GK handling, free kick, positioning, dan reflexes seperti itu. Jadi goalkeeper lebih diunggulkan secara statistik untuk direkomendasikan. Lalu untuk left wing dan right wing ini paling rendah untuk direkomendasikan karena pertama winger sendiri dia bertabrakan atributnya dengan striker, dengan center attacking midfielder, dan lain-lain. Seperti itu. Selanjutnya mungkin langsung ke bagian demo. Untuk demonya sendiri ini adalah demo pemain Manchester United. Ini saya konfirmasi dulu. Ya, ini baru pemain Manchester United dengan lini depan Sesko, Cunha, Fernandes, Bomo, Meno, Andrik. Ini harusnya Casemiro ya. Casemiro dan juga Lamens sebagai goalkeeper. Ya di sini fiturnya apabila dilihat di laporan ada 3 fitur, yaitu fitur rekomendasi, lalu fitur insight statistik, dan juga expandable AI. Nah untuk yang pertama mungkin langsung ke yang kedua dulu. Di sini insight performance dashboard ini menghasilkan demikian. Ada radar chart yang dimana ini statistik tim keseluruhan dibagi menjadi 5 komponen: fisik, mental, bertahan, taktik, dan menyerang. Lalu statistik lengkapnya ini sebagai legenda daripada radar chartnya. Lalu ini adalah insight-nya. Diketahui bahwa menyerangnya itu sangat kecil, bertahannya juga sangat kecil. Sehingga, nah di sini ada rekomendasi pemain. Oke, misalnya kita ketik Sesko akan diganti dengan Guruzzeta misalnya. Nah di sini LLM akan memberikan pendapatnya sendiri mengapa sistemnya merekomendasikan Guruzzeta. Ini adalah bentuk explainable AI memanfaatkan LLM seperti itu, dan dikonfirmasi Guruzzeta akan langsung berpindah menjadi striker pengganti Sesko. Seperti itu, demikian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.